Karena kebanyakan kita itu hanya tahu yang dia suka dan yang dia tidak suka. Yang baik bermanfaat belum sama dia, belum tentu dia tahu. Yang tahu itu Allah Azza wa Jalla. Maka diperintahkan untuk bersabar. Bahkan dalam kesabaran ini kita dikasih arahan sama Nabi SAW. Bagaimana caranya? Melihat kepada kelebihan pasangan hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Di surat An-Nisa ayat 19, setelah ayat wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf, Allah mengatakan fa in karihtumuhunna, apabila kalian membenci mereka. Ada waktu mungkin antum benci sama istri antum. Ya Allah Ustaz, anak kepingin ganti Ustaz. Mau ganti di mana antum? Memang ada di sini tempat tukar istri gitu. Kalau antum beli baju, kemudian dikatakan insya Allah ada waktu 7 hari untuk menukarnya. Tapi ada antum kesepakatan sama mertua, nanti kalau saya nggak cocok saya balikin Mbak ya. Insya Allah. Gak ada coba. Itu akad-akad yang sakral. Maka Allah katakan fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci sama mereka, apa solusinya? Sabar. Fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi yang kalian benci, di situ Allah jadikan khairan katsira, kebaikan yang banyak. Karena kebanyakan kita itu hanya tahu yang dia suka dan yang dia tidak suka. Yang baik bermanfaat belum sama dia, belum tentu dia tahu. Yang tahu itu Allah Azza wa Jalla. Maka diperintahkan untuk bersabar. Bahkan dalam kesabaran ini kita dikasih arahan sama Nabi SAW. Bagaimana caranya? Melihat kepada kelebihan pasangan hidup. Ya, antum punya istri mungkin tidak pandai memasak. Ya Allah Zat, masakannya Zat, ana tiap makan di sana itu eling warung. Gimana kalau ada suami makan ingat di warung, tapi dia sabar karena dia lihat istrinya menghormati suaminya. Dia melihat istrinya Masya Allah mendidik anak-anaknya dengan baik, sehingga bertahun-tahun dia hidup sama istrinya dengan masakan yang tidak nyaman, dia tahan. Dan dalam kesabaran itu ada pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau ada perilaku istrinya yang tidak dia sukai, bukankah ada yang lainnya? Dan begitu pula bagi para wanita. Para wanita ini kalau melihat kepada kekurangan suaminya, maka yang ada engkau akan gugat cerai. Yang ada dia akan bertanya, apa sih persyaratan ke pengadilan agama? Aduh, urusan apa lagi nih syarat-syarat pengadilan agama? Emangnya suamimu nggak ada kebaikan? Dan seringkali kalau ada perempuan sudah curhat sama anak tentang keburukan suaminya, anak tanya terakhir, emangnya suami ibu ini nggak punya kebaikan? Ya ada lah Pak Ustadz. Gitu. Loh iya ada. Ingat kisah seorang istri yang datang kepada suaminya, yang dia mengatakan, Mas, dalam rangka kita mengevaluasi diri kita, ini anak kasih kertas, antum tulis kekurangan-kekurangan anak, dan anak akan tulis kekurangan-kekurangan antum. Kata suaminya, iya, sudah. Kasih kertas sama pulpen, istrinya berangkat ke dapur ditulis sama. Ternyata satu lembar itu full kekurangan semua. Kemudian setelah datang tukar-tukaran kertas itu. Fadhal ini kertasnya. Suami baca, ya Allah. Ternyata banyak yang disukai istri ana selama ini zaman. Istrinya bawa kertas itu jemaah, dilihat kosong. Mas, engkau nggak tulis, kata dia. Kata suaminya, Dek, aku menerimamu apa adanya. Subhanallah. Memang seperti itu seharusnya jemaah.
Ya udah, terima pasanganmu seperti itu. Ada yang harus diperbaiki, usahakan diperbaiki. Nggak bisa, ya sudah, sabar. Ada yang nggak bisa diperbaiki. Wallah Ustaz, anak punya suami ini Ustaz, na'udzubillah Ustaz, sampai ranjang langsung tidur Ustaz. Ada kan suami yang kayak gitu jemaah? Kalau tidur aja nggak apa-apa Ustaz. Allah, ngorok Ustaz. Bayangin, anak sudah setahun sabar Ustaz, nggak tahan maksudnya. Allahu Akbar. Emangnya nggak ada kelebihannya itu suami? Kalau kekurangannya cuma ngorok, alhamdulillah. Jadi jemaah, kita diperintahkan untuk melihat kepada kelebihan dan bersabar. Ketika seorang suami tidak tergesa-gesa menceraikan istrinya yang punya kekurangan tadi. Ada kan mungkin yang istrinya cerewet, ya. Ada istrinya kalau ngomong nyakitkan hati. Ketika dia bersabar, di sini disebutkan, di balik itu Allah jadikan kebaikan yang banyak sekali. Di antaranya, engkau melaksanakan perintah Allah. Kan ada seorang suami yang ditanya, engkau kenapa kok mempertahankan istrimu? Allah yang nyuruh ana mempertahankan istrimu. Dan tentunya dengan menerima wasiat dari Allah, Allah akan ridho. Jadi kalau mungkin dia mengikuti perasaannya, dia sudah ceraikan istrinya. Tapi karena dia mendengarkan wasiat Allah, dia pertahankan istri. Lelah, capek, berjuang dia. Maka insya Allah, Allah akan berikan pahala yang besar sekali. Begitu pula dengan para wanita, perlu bersabar, perlu tabah, mengalah. Ada kisah sebuah botol Pepsi. Pernikahan 7 tahun rusak gara-gara satu kaleng Pepsi. Diceritakan bahwasanya sang istri ini telepon suaminya sebelum pulang kerja. Bang, aku minta Pepsi ya, jangan lupa belikan Pepsi. Siap, absyiri kata suaminya. Pulang kerja, mampir di supermarket, dia belanja suaminya di jamaah, belanja semuanya. Bawa ke rumahnya, subhanallah, Pepsi nggak dia beli. Sang istri buka itu kreseknya dikeluarkan. Roti ada, ini ada, semuanya bas Pepsi. Mulai sang istri nggak enak ngomongnya. Bang, kok nggak belikan Pepsi bang? Ya Allah, kata suaminya, lupa. Kata istrinya, memang engkau bang, keinginanku nggak pernah engkau turutin. Ingat kejadian berapa tahun yang lalu. Ingat terus sang istri ini mengungkit-ungkit kesalahan suaminya. Suaminya benar-benar lupa. Ketika sang istri mulai mengungkit-ungkit kesalahan suaminya yang masa lalu, suami berusaha membela diri, tapi istri nggak mau tahu. Terus sehingga mereka saling mengangkat suara. Terakhir suaminya mengatakan, anti taliq, sudah engkau aku ceraikan. Gara-gara Pepsi. Bayangin ya, 7 tahun rumah tangga rusak gara-gara satu kaleng Pepsi. Gara-gara apa? Tidak melihat kepada kelebihan. Oke, ini kekurangan suaminya. Suaminya pelupa. Allah, suami aneh selalu lebih mengutamakan orang tuanya, kakaknya, adiknya. Kalau urusan anak nanti terakhir. Sabar. Apabila ada hak-hakmu yang tidak diberikan, minta sama Allah.